negatif atau positif. Kalau kemarin ini yang tahap ketiga, yaitu ahli-ahli spiritual. Cukup hanya dengan intinya itu sama. Dan untuk metode yang ketiga ini cukup mudah, belum juga bisa. Itu artinya bisa saja kita melakukan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali melanjutkan metode untuk mengetahui benda bertuah itu memang benar-benar bertuah atau mempunyai energi, dan benda tersebut energinya itu negatif atau positif. Kalau kemarin sudah saya bagikan dalam video buat sahabat-sahabat yang pemula ya. Tahap pertama sudah, tahap kedua sudah. Untuk sekarang ini yang tahap ketiga, yaitu tahap terakhir. Sekali lagi, ini untuk pemula. Buat yang sudah senior atau ahli-ahli spiritual, sesepuh spiritual, mungkin tidak menggunakan hal ini. Cukup hanya dengan melihat atau merasakan dengan batinnya, indera keenamnya, sudah mampu mendeteksi atau sudah terdeteksi benda tersebut. Tapi khusus untuk buat pemula, ini yang tahap ketiganya. Ini setelah kita melakukan, yaitu tata cara yang saya ulas di video saya mulai dari video yang pertama dan kedua. Mungkin sahabat-sahabat yang pemula sudah melaksanakan atau menjalankan selama katakanlah 2 malam atau 3 malam. Mungkin sudah ada yang sudah bisa untuk mempergunakannya, dikarenakan eh, setiap orang itu memang berbeda, porsinya juga berbeda-beda. Ada yang mempunyai bakat terpendam atau memang dahulu sudah pernah mempelajarinya, entah itu dengan metode-metode yang berbeda meskipun, tapi intinya itu sama teman-teman. Intinya sama, berdasarkan keyakinan memohon kepada Tuhan Sang Pencipta. Intinya begitu. Dan untuk metode yang ketiga ini cukup mudah. Dan jikalau buat sahabat-sahabat pemula yang sudah melakukan dengan hitungan 2 malam, ataupun 3 malam, 4 malam, belum juga bisa. Itu artinya harus diolah lagi. Karena setiap kemampuan orang berbeda-beda, porsinya juga tidak sama. Dan meskipun di dalam diri sahabat-sahabat itu tidak ada bakat terpendam, bisa saja kita melakukan dengan rutin, dengan kontinu, atau dengan istiqomah, lama-kelamaan akan terasah juga sehingga menjadi tajam. Juga sahabat-sahabat yang sudah memang benar-benar mempunyai bakat terpendam di dalam dirinya, meskipun tidak pernah atau belum pernah mempelajari, mungkin sudah dilakukan selama 2 malam atau 3 malam saja sudah bisa untuk menggunakannya. Saya tekankan sekali lagi bahwa ini khusus untuk pemula, dan buat sesepuh yang ahli spiritual tentunya tidak memakai ini. Cukup hanya dengan melihat saja sudah bisa merasakan meskipun dari jarak jauh, karena kekuatan yang sifatnya tidak kasat mata itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Itu teman-teman ya. Di sini kita sifatnya belajar bersama-sama, dan saya pun juga masih belajar, kita semuanya sama. Baik, langsung saja untuk yang sudah bisa. Biasanya katakanlah ini sebagai contoh batu akik yang mempunyai energi, otomatis kita bisa merasakan karena kepekaan kita sudah terasah melalui olah nafas di video pertama, juga melalui olah rasa, melalui meditasi. Jikalau memang benar-benar sudah terasah dan sudah bisa, itu akan langsung terasa. Ada yang merasa agak sedikit hangat, dingin, ada juga yang seperti kesemutan, dan lain sebagainya. Intinya ada sensasi rasanya, begitu intinya. Terus bagaimana caranya untuk mendeteksi energi dari sebuah benda tersebut, itu energinya positif atau negatif. Nah, ini untuk pemula ya. Untuk mengetahui energi itu positif atau negatif, cukup diniatkan di dalam hati saja. Jikalau memang benar-benar sudah terasah hanya dalam hitungan 2 malam ataupun 3 malam. Itu cukup diniatkan dengan hati. Seandainya di dalam hati kita berkata-kata, kalau energi ini positif, saya akan merasakan ini mempunyai hawa yang dingin, ibaratnya begitu. Jikalau energinya ini negatif, saya akan merasakan hawa yang panas. Tapi itu cukup di dalam hati, tidak masalah. Diucapkan juga tidak masalah, alangkah lebih baiknya. Nah, itu langsung bisa kita rasakan. Jikalau memang benar-benar hawanya dingin, berarti energi yang kita rasakan itu positif. Jikalau
yang kita rasakan ini agak sedikit hangat atau panas, berarti energi tersebut negatif. Karena apa? Bukan berarti yang dingin positif, bukan berarti yang panas selalu negatif. Tidak, tidak begitu. Itu hanyalah afirmasi kepada diri kita sendiri untuk memohon petunjuk dari Tuhan agar dikabulkan apa yang kita inginkan. Contohnya seperti tadi, kita menginginkan petunjuk bahwa ini kalau negatif, kita minta petunjuk dengan diberikan energi atau hawa panas, atau jika energinya positif, kita meminta petunjuk untuk diberikan hawa dingin. Intinya begitu, yang kesimpulannya berserah diri kepada Tuhan agar diberi petunjuk dengan dua pilihan tadi yang saya sebutkan. Secara teori memang cukup mudah, teman-teman. Sekali lagi saya katakan, jikalau sahabat-sahabat yang masih pemula dalam hitungan 2 malam atau hitungan 3 malam, bahkan 4 malam pun juga belum bisa. Itu artinya kita harus bersabar dan harus mengasah lagi. Ibarat sebuah pisau itu masih tumpul. Begitupun juga kemampuan orang itu tidak sama, berbeda-beda. Porsinya pun juga berbeda-beda. Kadang ada juga yang tidak perlu belajar hal semacam ini pun juga bisa, itu juga ada. Seperti yang saya katakan di video saya sebelumnya, yaitu memang sudah adanya bakat terpendam di dalam dirinya yang sudah terbawa dari sejak lahir atau sejak bayi. Kalau diasah akan semakin tajam lagi. Dan buat sahabat-sahabat sekali lagi yang tidak mempunyai bakat terpendam di dalam dirinya, tapi mempunyai keinginan untuk bisa mendeteksi benda-benda bertuah, jangan berkecil hati. Kita bisa mempelajari dengan istiqomah, dengan tekun. Semakin kuat kemauan kita, maka semakin kita mendekati untuk diberi kemampuan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam budaya.